menuliskan suatu pengaduan sehingga merandang kehormatan nama baik seseorang, sehingga mengganggu kehormatan nama baik seseorang, dipidana bersalah. Ya, bersalah memfitnah penjara 4 tahun. Memfitnah ini penjaranya 4 tahun. Selanjutnya bahwa tentang pengaduan. Apakah ini pengaduan atau laporan, kita tidak tahu. Bahwa tiap orang yang terkena peristiwa pidana berhak untuk mengajukan pengaduan atau memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang. Ya, pengaduan yang keliru, kurang benar, tidak sengaja tidak dapat dihukum atau tidak tahu hukumnya, ini bisa dihukum. Maka melihat kualitas pengadu dan cacat pengadu. Pada 318 dengan sengaja dengan suatu perbuatan menyebabkan orang lain secara palsu tersangka atau membuat rekayasa tindak pidana, dipidana karena bersalah memfitnah dengan perbuatan melawan hukum, ancamannya ada 4 tahun penjara. Dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan suatu kejahatan atau provokasi. Ini manipulatif. Jadi manipulasi tujuan, manipulasi, melakukan manipulasi. Dalam prakteknya, pegawai negeri PNS dihina itu tetap disuruh membuat pengaduan. Misalkan ada pegawai negeri itu merasa terhina karena pernyataan saya, silakan malah membuat pengaduan. Dan pengaduan dengan tidak mensyaratkan penandatanganan tulisan surat kaleng itu bisa menimbulkan kejahatan seperti ini. Anonim bisa menimbulkan kejahatan ini. Pada ayat 2 menetapkan bahwa pengaduan dengan surat harus ditandatangani. Selanjutnya pada ayat 3 menetapkan pula pengaduan atau pemberitahuan harus ditulis oleh pegawai penerimanya. Ini ya, penyidik ini mestinya. Harus dengan penyidik. Kemudian ditandatangani pegawai itu dan orang yang mengadu memberi tahu terhadapnya kejahatan itu dilakukan pada pasal 316 Junto 321. Jika yang bersalah itu dalam pekerjaannya dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu, koordinasi dengan Ibu Sukowati, yaitu jumlah daripada keuangan yang harus dapat kami sampaikan. Bahwa besaran tunjangan suami yang seharusnya diperoleh pelapor sesuai dengan peruntungan perolehan daftar gaji terdiri dari insentif suami sebesar 141.930 ditambah asuransi Askes 32.361 atau 42.000 sekarang. Plus minus 42.000. Ditambah pendapatan beras 226.240, ditambah beban uang makan 800.000 per bulan, biaya lauk pauk ini ya. Ini biaya makan atau lauk, untuk lauk pauk tadi berasnya. Ditambah uang kemahalan 1 juta per 3 bulan, semua kali 6 tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 harus dipertanggungjawabkan. Total insentif untuk beras Askes adalah 4.686.372, maka ditambah tunjangan kemahalan 4 juta. Ya, berarti sebesar 8.686.377 rupiah. Ini total ya. Total kali 6 tahun berarti 72 bulan, berarti 62 juta ya. 72 bulan itu artinya adalah kali 12, 72 kali 18 ya. Kali 6 tahun berarti 72 kali 6 84 ya. 72 bulan yaitu 62 juta 126.187. Jadi ini total berarti 62 juta 126.188 rupiah. Ditambah uang makan 800.000 per bulan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Uang makan
800.000 per bulan tadi. Ini. Terus maka pembayaran kepada saudara DD total tanggungan adalah 119.726.188. Maka sebanyaknya unsur-unsur diduga pelanggaran hukum yang dilakukan Dinas Tambah Roma yang tanpa sengaja, tanpa pertimbangan, asal meng-ACC gugat cerai bermasalah dapat mengandung konsekuensi dari rekomendasi, sebuah konsekuensi rekomendasi yang salah. Rekomendasi yang salah hitung. Jadi dia salah hitung, dia kelihatannya menang tapi sebenarnya kalah. Yaitu pertama adalah kena pasal menadah istri orang, mengambil untung sepihak dari barang surat perjanjian yang patut disangka bahwa barang-barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan, kena pasal 480 dikatakan menadah untuk memudahkan orang melakukan suatu kejahatan, dapat digolongkan penggelapan, pencurian, penipuan, pemalaan, dan perampokan dan lain-lain. Dilihat dari sisi prosesnya, orang yang menikmati dari hasil perampokan itu dikenakan pasal ini. Apabila bertindak tangan kepada seorang yang lain dengan sifat tidak legal, ya, dengan karena perselingkuhan atau kumpul kebo, ini tetap dikenakan pasal ini sekalipun dialihkan dengan tuduhan lain. Selanjutnya, membuat kebiasaan melakukan perbuatan kejahatan lebih dari sekali, dikenakan pasal ini. Ini berlapis lagi, Pak. Dia menjalin hubungan lagi, atau ini redaksi menjalin dengan orang lain, hubungan masif dengan yang lain. Pidana penjara yang nanti akan dikenakan saudara IWB adalah pidana khusus karena belum masa daluarsa. Jadi pidana khusus karena belum masa daluarsa. Daluarsa pidana dan perdata ini 35 tahun. Nanti kalau ini terbukti, perdatanya membawa ke pidana. Jadi dia melakukan aksi tersendiri dan perbuatannya menimbulkan bahaya kerugian kesusahan dan kena salah satu pasal khusus, minggat dengan mencuri barang-barang, menggelapkan surat, ya, melakukan teror, intimidasi, menggelapkan surat-surat, keterangan-keterangan, dan membunuh dengan melawan hukum, menimbulkan bahaya, kesusahan, kerugian orang. Kalau memang karena alasan gila, malah kenal pasal 491, yaitu mewajibkan orang menjaga orang gila. Jadi kalau saudara IWW itu diwajibkan menjaga orang gila, melepaskan dan membiarkan sampai dalam kesengsaraan, ini kena pasal lagi, Pak. Kalau yang di orang gila, jadi berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain, membiarkan orang lain. Ini kalau memang tidak mampu harus membayar. Nah, kalau dia tidak mampu harus membayar profesional. Kalau dia tidak mampu harus membayar penjaga, karena tanggung jawabnya, Pak, membayar pengasuh atau penjaga. Atau orang lain membiarkan orang itu berjalan kemana-mana tidak terawat, ini kena pasal 1897 nomor 5 atas permohonan penderita atau pengasuh. Atas permohonan penderita, ini orang gila bisa menuntut ini, Pak. Atas permohonan penderita, karena ada hubungan perkawinan di wilayah setempat, orang yang mengalami sakit apabila orang itu membahayakan ketertiban umum, jaksa wajib memintakan tempat, ya, jaksa wajib memberikan tempat di rumah sakit jiwa dari pengadilan negeri. Ini kalau memang terbukti gila, berarti ya jaksa ini harus menempatkan korban di rumah sakit jiwa. Karena kenyataannya liar dan tidak tertampung, berkeliaran, maka yang berkewajiban menjaga pasal ini dikenakan pasal ini. Jadi yang kewajiban menjaga sebenarnya IWW. Kalau orang lain itu kan karena kepedulian. Jadi yang punya kewajiban itu adalah IWW. Yang kena kewajiban itu adalah IWW.
sementara orang lain itu mengasuh saja, itu mengasuh atau membantu ya sebatas kemampuannya ya, atas kesadaran. Jadi kalau ini ada unsur mucikari grimo mencari keuntungan sendiri dari perbuatan cabul dengan pria lain yang bukan istrinya, ya ini kerugian kurungannya 1 tahun dengan pria lain yang bukan suaminya ya, ya. Jadi mucikari grimo mencari keuntungan sendiri dari perbuatan cabul dengan pria lain yang bukan suaminya, ini kena kurungan 1 tahun. Ini ada orang yang menjadi gremo, ini kena kurungan semua, ini jadi gremo semua ini. Menurut pasal 10 PP 4554 dari peraturan itu, orang yang pindah penduduk tidak jelas melanggar peraturan tersebut. Jadi harusnya jelas dan memberitahu, diancam hukuman kurungan lamanya 1 tahun kurungan, denda dan lain sebagainya. Ini yang memberi keterangan siapa itu. Yang dimaksud dengan halangan sah untuk kawin lagi, misalnya ada terikat tali perkawinan yang sah dengan seorang pria atau seorang yang tunduk pada hukum sipil. Mengawinkan janda gantung tidak sah, dapat dituntut 7 tahun penjara. Mengawinkan secara ilegal ini janda gantung ya udah janda tapi masih menggantung permasalahan, ini 7 tahun penjara. Karena yang tidak dapat dituntut di muka hakim menurut hukum pidana karena sakit gila, hilang ingatan karena meninggal dunia, sakit yang sulit diobati karena mungkin peri kehidupannya tidur di sembilan tempat tidak tentu karena sudah memiliki kebiasaan aneh dan sebagainya. Yang dapat dituntut pula karena menjauhkan, memisahkan, menghalangi suami bertemu istri, anak bertemu dengan janda ya. Jandanya bisa dikenakan sanksi hukuman sama. Reklamasi kasus Bapak Sutopo, kan saya bilang sudah tahu itu. Bapak Sutopo kan sudah tahu bahwa Ibu IWW ini sedang dalam perkara di kepolisian terkait pencurian, penggelapan, penipuan dan rekayasa bohong. Berita acaranya P21 di kejaksaan, tinggal naik 1 langkah jadi P19 masuk ke reskrim lagi. Jadi sangat tidak mungkin 2 perkara ditimbang secara bersama, yang harus satu persatu disesuaikan ketetapan hukumnya lebih dahulu, baru nanti dituangkan pada berita acara. Kalau memang mau melanjutkan perkaranya di pengadilan umum, maka perkara di PA dicabut dulu, dipending lalu atau dipersamakan di PA. Maka sidang pengadilan pidana di pengadilan umum diselesaikan terdahulu, terbukti baru proses sidang perceraian diperjalankan. Jadi tidak bisa orang colong laku seperti yang dilakukan oleh saudara IWW. Maka dalam hari ini marilah kita sama-sama untuk taat hukum, sadar hukum, membaca draft hukum KUHP, Perdata dan Pidana. Jangan asal gabrul, jangan asal ngawur, dan ini terkait masalah hukum. Kita lihat pasal 421, 423, 424, 425, junto 426, bahwa semua itu bertujuan mencegah adanya penyelewengan hukum atau obstruct of justice. Jadi tindakan sewenang-wenang Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini dapat juga dijadikan sebuah pertimbangan. Ya, ada obstruct of justice, ada penyelewengan hukum. Obstruct of justice. Jadi jangan sampai ada obstruct of justice. Selanjutnya bahwa monggo kalau memang IWW dapat menyelesaikan gugat cerai tanpa ada tergugat, prodeo seperti itu tidak mungkin karena bukan rafa. Tetapi kuluk di mana tergugat harusnya mau dihadirkan dengan tata cara dan syarat apapun. Jadi kalau tidak hadir maka hal itu tidak sah karena itu kuluk. Dan kehadiran serta persetujuan suami dalam hal ini sangat dibutuhkan atau sangat penting. Kalau tidak
ada persetujuan berarti ada perkara yang menggantung. Misalkan bahwa kita sangat dirugikan dari gugat cerai tersebut karena perceraian itu ada mengandung konsekuensi dua, yaitu dinas asal-asalan main paksa agar disetujui. Coba kalau dikoordinasikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan sendiri-sendiri apa ya? Bisa class action tanpa musuh. Apakah class action bisa dilakukan tanpa musuh, tanpa VS? Maka apa malah tidak ada lagi kasus pembiaran atas penutupan kasus ini, sebab pelanggaran Undang-Undang Nomor 31971 menuntut pegawai negeri dimaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hak, memaksa, menekan, akan kena pidana juga.